Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya, meskipun diguyur hujan di mana-mana. Mudah-mudahan tidak menyurutkan, tidak mengendorkan semangat untuk belajar, untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Materi hari ini sudah kita setting, sudah kita program untuk membahas teknikal. Kemudian saya akan masuk di materi pokoknya, materi bagaimana cara membaca sekarang. Mohon maaf, agak serak terus ini. Yang pertama kita awali dari dasar dulu ya, paling dasar dulu. Yang paling dasar ini cara baca candle dulu. Ya, cara baca candle dulu. Yang pertama harus tahu dalam candle itu selalu ada 4 komponen. Ada kalau ini saya kasih warna merah, artinya yang berada di atas ini adalah opennya atau harga pembukaan. Yang di bawah adalah harga close-nya. Yang di atas adalah high-nya, yang di bawah adalah low-nya. Harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, harga penutupan. Sebaliknya ketika saya menggunakan atau bodinya berwarna hijau, ya, saya contohkan ketika bodinya warna hijau begini, ada sumbu di atas bawah, maka yang berada di atas ini, yang di bawah adalah open, harga pembukaan, yang di atas adalah close, yang paling tinggi adalah high, yang berikutnya adalah low. Sehingga ketika warna hijau selalu pembukaan itu berada di bawah, harga berada di bawah bodinya. Ketika dia berwarna merah atau dominan oleh seller, pasti pembukaan itu di atas, di bodi yang atas. Oke, ini adalah cara membaca. Yang penting kita tahu dulu ada high dan low-nya, ada bodinya. Kemudian karakternya membaca bagaimana? Perhatikan kalau kita membaca karakter candlenya, yang pertama lihat ukuran bodi. Selalu kita amati ukuran bodinya. Yang kedua, panjang sumbunya. Panjang sumbu. Yang ketiga, rasionya. Kita bandingkan sumbu dengan bodinya. Yang keempat nanti posisinya di tren atas atau tren bawah, di support atau resisten. Kalau ukuran bodinya tebal seperti ini, kemudian panjang sumbu kecil-kecil, dia berada di atas bawah ada, kemudian panjang sumbu dengan bodinya didominasi oleh bodinya, kemudian posisinya di mana? Kalau dia posisinya berada di kecenderungan tren naik, maka dia masih akan lanjut naik. Ketika dia berada di tren turun, maka bisa menjadi pertanda ini akan mulai berbalik naik. Ketika bodinya kecil misalkan, kemudian sumbunya panjang, ya ini apapun warnanya, warna hijau kayak warna merah kayak tidak menjadi masalah. Yang terpenting, yang pertama lihat ukuran bodinya pendek. Yang kedua, sumbunya kita perhatikan, oh sumbunya panjang. Yang ketiga, rasio, posisinya di mana? Oh di ujung tren atas atau di resisten. Kemudian posisinya tadi di resisten, rasionya sumbunya jauh lebih panjang dari bodinya, maka ini tekanan seller yang kuat atau seller menekan dengan kuat ke bawah. Artinya apa? Artinya market berpeluang akan turun, market berpotensi akan turun ya. Tentu dengan catatan. Apa catatannya di sana? Catatannya ketika dia valid diikuti dengan struktur candle yang terbentuk sebelumnya. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan di tengah tiba-tiba seperti ini bisa kembali naik lagi. Bodi yang kecil, sumbu yang panjang di atas ini mengindikasikan tekanan seller ya. Seller itu makin berpeluang untuk kembali lanjut turun lagi. Sementara ketika sumbunya panjang di bawah,
Ini namanya tekanan buyer, sehingga buyer ini masih berpeluang lagi nanti akan lanjut naik lagi. Ya, tentu berada di tren bawah atau berada di supportnya. Oke, ini cara membaca candle biar nanti kita memahami pergerakan demi pergerakan, candle demi candle, kita memahami karakternya. Tadi perhatikan high dan low-nya ketika dibentuk seperti ini, candle yang bentuk seperti ini, kemudian candlenya terbentuk lagi, kemudian candlenya terbentuk lagi seperti ini, kemudian candlenya terbentuk lagi seperti ini. Ya, perhatikan nanti high dan low-nya. High menuju ke bawah, miring ke bawah, maka kecenderungan turun. Sementara ini datar, artinya kecenderungannya akan turun. Kemudian sebaliknya, ketika ada candle seperti ini, ya, kemudian berikutnya, nah perhatikan low-nya, low-nya menuju ke atas, harga terendahnya menuju ke atas, maka ini berpeluang naik. Tinggal nanti sebelah kiri itu ada level seperti apa. Kita perhatikan high dan low-nya. Selalu menjadi perhatian adalah high dan low-nya. Ada kalanya nanti marketnya begini. Ya, dari bawah menuju ke atas, dari atas menuju ke bawah, membentuk satu simetri. Arahnya kemana nanti? Ya, biasanya diikuti dari tren sebelumnya naik atau turun. Arah yang kuat kemana? Kalau kecenderungan mengecil, maka kita menunggu arah yang kuat itu ketika breakout di salah satu garis tren atas maupun bawah. Kalau dia ternyata break di bawah, maka kita tinggal ikut sell saja di sana. Ketika kita break di atas, tinggal ikut buy saja. Artinya harus terbentuk candle yang sempurna di sana, bukan sumbu kemudian kembali turun lagi. Ini cara membaca candle. Nah,